Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persahabatan, itu tema kali ini yang akan Bapak angkat untuk membahas berbagai macam hal yang bisa menjadikan persahabatan yang kita jalin itu sehat. Kalau ada persahabatan yang sehat, tentu saja ada persahabatan yang tidak sehat. Baik anak-anak, di sini kita akan membahas bagaimana cara kita menjalin persahabatan yang sehat. Kalau yang tidak sehat tidak usah dibahas ya, kalian sudah pasti tahu. Paling tidak bisa mengira-ngira bahwa persahabatan yang tidak sehat adalah persahabatan yang penuh dengan drama, yang penuh dengan konflik, yang penuh dengan emosional yang tidak sehat, atau bahkan menjurus kepada pengaruh-pengaruh negatif. Baik, menjalin persahabatan yang sehat itu kita membutuhkan komunikasi dan dukungan, rasa hormat dan penerimaan, menjaga keharmonisan hubungan dan pertumbuhan diri dan hubungan. Jadi berbagai macam hal ini itu yang ada dalam persahabatan itu harus kita jaga supaya tetap ada di koridor yang baik, ada di koridor atau di jalur yang sesuai. Komunikasi kita butuhkan, dukungan kita butuhkan, rasa hormat dan penerimaan kita butuhkan. Kita juga harus menjaga keharmonisan hubungan dan juga pertumbuhan diri dan hubungan yang baik. Nah, dalam menjalin persahabatan itu kita akan melibatkan banyak hal. Ya, menjalin persahabatan yang sehat itu kita akan melibatkan kejujuran, saling mendukung dan menghormati batasan serta perbedaan. Kuncinya adalah menjadi pendengar yang baik, berkomunikasi secara terbuka dan menerima teman apa adanya termasuk kesalahan mereka. Saling percaya, mendukung pertumbuhan masing-masing dan menghindari drama seperti gosip dan manipulasi juga sangat penting untuk menjaga hubungan tetap harmonis ya. Nah, di sini kita ada beberapa hal ya, kata kuncinya itu menjadi pendengar yang baik. Jadi yang namanya sahabat itu kita bisa menjadi pendengar yang baik. Kalau tidak bisa menjadi pendengar yang baik atau kita cuma maunya itu didengarkan saja, tentu nanti jalinan persahabatan itu menjadi jalinan yang tidak sehat, menjadi hubungan yang tidak sehat. Jadi saling menjadi pendengar yang baik itu juga salah satu kunci untuk bisa menjalin persahabatan dengan sehat. Nah, terus kemudian ada saling percaya dan lain-lain seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi, itu adalah kunci-kunci agar kita itu bisa menjalin persahabatan dengan sehat. Kemudian kita bahas satu persatu, kita mulai dari komunikasi dan dukungan. Jadilah pendengar yang baik, berikan perhatian penuh saat teman berbicara dan tunjukkan minat pada cerita mereka. Kalau kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik, maunya hanya didengarkan saja, tentu sahabat kita juga akan bosan, karena sahabat kita itu juga manusia, mereka juga membutuhkan perhatian, butuh untuk didengarkan. Tunjukkan minat pada cerita mereka. Tentu kita merasa kalau kita cerita wis muru-muru lah, istilahnya ceritanya muru-muru, ternyata tidak didengarkan dengan baik, tidak terlihat minat dari teman kita untuk mendengarkan cerita kita, jadinya kita pasti akan kecewa. Terus kemudian jujur dan terbuka, ungkapkan perasaan Anda secara jujur meskipun kadang sulit. Komunikasi terbuka mencegah konflik dan mempererat hubungan. Jadi ini kuncinya itu jujur dan terbuka. Jadi komunikasinya itu juga terbuka, ini akan mencegah konflik dan mempererat hubungan. Saling mendukung, dukung teman dalam mencapai tujuan mereka dan berikan semangat saat mereka menghadapi tantangan. Rayakan keberhasilan satu sama lain ya. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan dukungan antar sahabat. Nah, kemudian rasa hormat dan penerimaan. Hormati batasan, kenali dan hargai privasi serta batasan masing-masing. Ya, meskipun kita sahabat, tapi kita juga harus tahu batasan. Jangan sampai kita melanggar hal-hal privat dari sahabat kita.
Terus kemudian terima dan maafkan. Setiap orang membuat kesalahan. Belajarlah untuk menerima kekurangan teman dan memaafkan kesalahan mereka. Hargai perbedaan. Terima keunikan setiap individu, termasuk perbedaan pendapat dan latar belakang. Jadi setiap individu itu unik, setiap individu itu punya sesuatu yang khas dalam dirinya, dan kita harus bisa menerima keunikan dari sahabat kita. Kalau tidak bisa, barangkali itu akan menjadi sebuah akar terjadinya konflik atau masalah dalam hubungan persahabatan. Terus kemudian menjaga keharmonisan hubungan. Menjaga keharmonisan hubungan itu juga harus kita lakukan, ya. Caranya bagaimana? Yang pertama, hindari gosip. Jangan membicarakan hal buruk tentang teman di belakangnya. Kalau kita bicara buruk, suatu saat ketahuan, ya, pertemanan akan buyar. Pertemanan akan menjadi rentan untuk retak. Terus kemudian jaga keseimbangan. Hubungan yang sehat bersifat seimbang, di mana memberi dan menerima sama. Jadi ada kalanya kita ingin didengarkan, ada kalanya kita harus mau mendengarkan. Terus pilih kegiatan bersama, lakukan aktivitas yang disukai bersama, seperti menonton film atau berolahraga untuk memperkuat ikatan. Nah, jadi ini bagaimana cara kita menjaga keharmonisan hubungan. Hindari gosip, jaga keseimbangan, dan pilihlah kegiatan bersama. Terus kemudian pertumbuhan diri dan hubungan, ya. Jadilah diri sendiri. Dalam persahabatan yang sehat, Anda akan merasa nyaman dan bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Jadi kalau sahabat, dengan kita menjalin persahabatan tapi kita tidak bisa menjadi diri sendiri, maka pertumbuhan diri kita akan terhambat, dan ini tidak sehat. Terus kemudian gunakan waktu yang berkualitas. Sering bertemu dan berbagi cerita dapat mempererat persahabatan. Jadi yang namanya persahabatan itu berbagi cerita, berbagi kisah, itu akan bisa lebih mempererat persahabatan. Terus selesaikan konflik dengan baik. Bersabarlah dalam menyelesaikan masalah, berkompromi dan minta maaf saat Anda salah. Nah, ini cara menyelesaikan konflik dengan baik, ya. Jadi itu, ya. Berbagai macam hal yang berkaitan dengan persahabatan, terutama untuk menciptakan kondisi persahabatan yang sehat, ya. Yang pertama, komunikasi dan dukungan, terus rasa hormat dan penerimaan, terus menjaga keharmonisan hubungan, dan yang terakhir, pertumbuhan diri itu harus bisa dicapai dan dalam suatu hubungan. Oke, saya kira itu, ya, anak-anak, cukup dari saya. Kita sambung lain waktu. Sekian dan terima kasih. Selalu jaga persahabatan kalian. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.